16. Perselingkuhan ibu mertua. Aku bingung, kenapa langsung memberikan tuduhan yang belum pasti kebenarannya terhadap Mas Bimo. Mungkin karena aku kesal membaca komentar di postinganku tadi. Kenapa akun yang tidak aku kenal itu berani memberikan pernyataan yang menyakitkan? Istri mana yang akan sanggup jika suaminya berkhianat? Walaupun aku belum tahu pasti apakah Mas Bimo bermain api atau tidak, tetapi aku sangat sedih melihat sikapnya malam ini. Aku berusaha untuk berpikir positif kalau dia kelelahan dalam pekerjaannya. Namun, aku ragu setelah membaca komentar di postinganku. Jika dia tidak terima kalau aku menganggapnya sama seperti kedua orang tuanya, aku akan menjelaskan apa yang Bu Dewi sampaikan. Mas Bimo harus tahu apa yang ibunya lakukan bersama laki-laki lain di luar sana. Tuduhan apa ini, sayang? Kamu menuduhku tukang selingkuh seperti orang tuaku. Apa maksudnya? Siapa yang selingkuh? Dia memegang kedua lenganku. Posisi kami sekarang duduk berhadapan. Walaupun orang tuamu selingkuh, jangan sampai kamu mengikuti jejak mereka. Aku tetap ingin mengatakan apa yang aku ketahui tentang ibunya. Siapa yang selingkuh? Aku gak pernah berniat mengkhianati pernikahan kita. Terus, kenapa kamu menuduh ibuku selingkuh? Aku melihat matanya berkaca-kaca. Karena kenyataannya, ibumu memang selingkuh. Kamu jangan asal ngomong tentang ibu. Itu fakta, Mas. Akhirnya, aku pun menceritakan apa yang Bu Dewi sampaikan tadi. Mas Bimo harus tahu kalau ibu yang dia percayai sangat setia selama ini kini telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Bagaimana kalau semua tetangga tahu perbuatan wanita yang melahirkan dirinya itu? Ini benar-benar aib besar. Walaupun aku belum mendengar penjelasan dari ibu mertua, tetapi penuturan Bu Dewi telah memastikan kalau wanita itu bermain api. Bagaimana mungkin seorang istri terima ketika tangannya dicium laki-laki lain? Itu gak mungkin, sayang. Mas Bimo menurunkan tangannya dari lenganku, lalu menunduk. Kalau kamu ingin memastikan kebenarannya, coba kamu tanya ibu besok setelah pulang kerja. Aku memberikan saran kepadanya. Terus, kenapa kamu menuduhku juga selingkuh? Apa hanya karena komentar di postinganmu? Sepertinya dia tidak terima dengan tuduhan itu. Itu salah satu alasannya. Terus, alasan lain, kamu hari ini lebih fokus berbalas pesan daripada bermain dengan Bagas. Aku pun mengatakan apa yang aku saksikan tadi. Terserah kamu mau bilang apa. Dia pun beranjak meninggalkanku menuju kamar. Ini bukan Mas Bimo yang aku kenal. Sikapnya makin membuatku yakin kalau dia sedang menyembunyikan sesuatu. Kenapa dia tidak berusaha meyakinkanku kalau dirinya tadi sibuk memandang layar ponsel karena memang alasan pekerjaan? Dia justru bersikap seolah-olah ingin menghindar. Baru seminggu tinggal terpisah dengan keluarganya, Mas Bimo telah menunjukkan perubahan sikap yang mengherankan. Aku pun tidak tinggal diam. Aku akhirnya menyusulnya masuk kamar. Kenapa kamu gak kasih penjelasan, Mas? Aku pun menggoyang pelan tubuhnya yang kini telah berbaring. Penjelasan apa yang ingin kamu dengar? Apa yang harus aku jelasin? Dia pun langsung duduk. Biasanya kamu gak pernah sefokus tadi berbalas pesan. Setelah di rumah, kamu pasti lebih mengutamakan bermain dengan anak sambil ngobrol denganku. Tapi tadi, kamu sibuk sendirian dengan HP-mu. Aku pun mengatakan apa yang membuatku kesal kepadanya hari ini. Stop menuduhku yang bukan-bukan. Aku kerja seharian untuk keluarga kita. Aku gak pernah berbuat yang aneh-aneh. Untuk apa? Aku tidak tahu apakah dia berkata jujur atau tidak. Aku hanya ingin tahu kenapa sikap kamu berbeda hari ini. Itu aja.
Sayang, kita istirahat sekarang. Biarkan aku berpikir bagaimana cara bertanya besok pada ibu. Kamu harus percaya kalau aku gak pernah berbuat aneh-aneh. Aku mencintaimu. Dia pun mendaratkan kecupan di keningku. Aku diam bukan berarti percaya begitu saja dengan penjelasan Mas Bimo. Aku hanya tidak ingin berdebat karena takut mengganggu Bagas yang tertidur pulas. Aku lihat saja dulu perkembangan sikap Mas Bimo terhadapku ke depannya. Kalau ternyata dia berbohong, aku akan bertindak. Setelah pulang kerja, Mas Bimo tampak murung. Sebagai seorang istri, aku tetap berusaha untuk peduli kepadanya. Aku ingin tahu kenapa dia bersikap tidak biasanya. Aku pun menyuguhkan teh untuknya, lalu duduk di sampingnya. "Kamu kenapa, Mas?" tanyaku kepadanya. Ternyata Bu Dewi benar. Ibu bermain api dengan laki-laki lain. Aku tidak terkejut lagi, seperti saat awal mendengar cerita Bu Dewi. Dari penjelasan wanita itu, sangat jelas kalau ibu mertua memang berkhianat. "Ibu yang ngomong ke kamu?" "Bukan, tapi bapak. Ibu bahkan gak ada di rumah. Kata bapak, ibu keluar sejak pagi." Sekarang aku baru terkejut. Aku tidak menyangka kalau ibu mertua senekat itu. "Terus, bapak dapat info dari mana tentang perselingkuhan ibu?" tanyaku ingin tahu. Ibu sendiri yang cerita. "Apa?" Aku kembali terkejut. Dasar ibu mertua langka. Dulu, terlalu memuja suami, walaupun tidak bertanggung jawab. Sekarang, justru cerita kepada suaminya kalau dia memiliki laki-laki lain. Mas Bimo menceritakan kenapa ibu mertua memilih mengkhianati pernikahannya. Dia mengaku bosan dan lelah dengan suami yang tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Dia ingin menemukan kebahagiaan dari laki-laki yang saat ini mengaku mencintainya. "Bagaimana reaksi bapak?" Aku kembali bertanya. Bapak mengaku gak peduli. Dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Satu hal yang membuatku tidak habis pikir. Dia dengan santai bilang, yang penting tetap bisa makan dan merokok. Lebih mengejutkan lagi, ternyata Kak Desi, Kak Mira, dan Rati juga tahu. Aku tidak mengerti dengan jalan pikiran bapak mertua dan ketiga anak perempuannya. Bagaimana bisa mereka tidak marah sama sekali saat mengetahui istri dan ibu mereka bermain api atau bermesraan dengan laki-laki lain? Terbuat dari apa hati mereka? Terus terang, aku merinding membayangkannya. Kenapa aku menemukan orang-orang seperti keluarga Mas Bimo? Aku tidak tahu harus berkata apa jika papa dan mama tahu seperti apa orang tua dari laki-laki yang berstatus sebagai suamiku. Mungkin mereka akan mentertawakan aku. Seandainya papa dan mama juga tahu kalau saat ini aku sedang menaruh curiga terhadap Mas Bimo, entah apa yang akan mereka lakukan. Apa mungkin mereka akan memintaku meninggalkan Mas Bimo? Atau mereka justru akan mengolok-olokku karena tidak mendengar keputusan mereka dulu? Sejak menjalin hubungan dengan Mas Bimo, aku merasa bangga dan bersyukur menjadi pasangannya. Aku bahkan ingin membuktikan kepada papa dan mama kalau aku tidak salah dalam memilih suami. Namun, setelah membaca komentar di postinganku kemarin, aku jadi ragu. Mungkinkah Mas Bimo akan mengikuti jejak orang tua dan saudari-saudarinya yang tidak memiliki perasaan dan hati nurani? Apakah penilaianku terhadap dia selama ini akan berubah? Apakah aku akan tetap bertahan hidup dengannya setelah mengetahui ibunya yang mencoreng nama keluarga? Kalaupun bapak mertua tidak merasa keberatan dengan perbuatan istrinya, Mas Bimo dan ketiga saudarinya harusnya bertindak dan bersikap tegas. Apa mereka tidak peduli dengan yang ibu mertua lakukan? Kak Desi dan Kak Mira harusnya mengingatkan ibu mereka. Apa mereka tidak takut atau malu jika mertua dan suami mereka mengetahui kebenaran
tentang wanita yang telah melahirkan mereka. Aku tidak sanggup membayangkannya. Apa tanggapan kamu, Mas? Tanya aku kepada Mas Bimo. Aku ingin marah sama ibu, tapi sayang, kami belum ketemu. Aku sedikit lega mendengar jawaban Mas Bimo. Ternyata pemikirannya berbeda dengan keluarganya. Syukurlah kalau ternyata kamu tidak sama dengan mereka. Aku gak mungkin diam aja mengetahui ibuku berbuat gak benar, sayang. Kenapa kamu seolah-olah menuduhku? Mana Claraku yang dulu? Dia meraih jemariku, lalu menciumnya. Entah kenapa, aku merasa bersalah karena telah menaruh curiga kepadanya. Namun, aku punya alasan untuk itu. Maaf, Mas. Mungkin aku masih kepikiran tentang komentar kemarin. Aku takut untuk kembali benar-benar percaya padamu. Aku mengatakan apa yang kurasakan. Aku akan tetap sama seperti suamimu yang dulu hingga akhir hayatku. Aku udah bersumpah kalau aku hanya mencintaimu. Aku melihat bening kristal jatuh dari pelupuk matanya. Dasar cengeng. Tiba-tiba kami dikagetkan nada panggilan masuk dari ponsel Mas Bimo. Dia pun meraih benda itu dari saku kemejanya. Aku melihat nama ibu mertua di layar. Aku pun meminta Mas Bimo untuk segera mengangkat telepon tersebut dengan mengaktifkan pengeras suara. Tolong ibu, Bim. Apa yang terjadi dengan ibunya Bimo?